Salam sejahtera, salam jumpa dalam program Night Call GPIB. Saya Pendeta Megiawati Makadada Gantare, Ketua Majelis Jemaat GPIB Philadelphia, Semarang. Mari saudara-saudara, sebelum kita beristirahat malam hari ini, kita awali dengan membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Sang Pemberi Kehidupan. Memasuki malam hari ini, kami sungguh memerlukan kebenaran firman-Mu menyapa kami. Berikanlah kami ketenangan dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca dan renungkan boleh kami maknai dalam sepanjang hidup kami. Dan dalam kesiapan pada saat ini ya Tuhan, bersabdalah karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dalam kitab Mazmur pasal 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Firman Tuhan demikian menyatakan, untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, apa kita sudah pernah bertemu dengan orang bebal? Atau mungkin saat ini kita sementara berurusan dengan orang bebal? Amsal 17 ayat 12 menyatakan, lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Saudara tahu bagaimana beruang betina kehilangan anak? Beruang itu dia akan menjadi sangat buas. Namun pilihannya, katanya gitu ya pengamsal, lebih baik bertemu dengan beruang betina yang masih bisa kita hindari daripada orang bebal yang akan menggiring kita untuk mengikuti apa yang mereka lakukan. Pertanyaannya, siapa orang bebal? Bacaan kita hari ini dimulai dengan kata orang bebal. Dalam Alkitab versi King James Version dituliskan kata the foolhead, orang bodoh. Dalam bahasa Ibrani digunakan kata nabal yang artinya bukanlah bodoh dalam kecerdasan seseorang, tapi kebodohan dalam arti melupakan Tuhan. Dan itu jelas disampaikan pada ayat yang pertama. Dalam kisah 1 Samuel pasal 25 ayat 2 hingga ayat yang ke-44, ada kisah seorang yang sangat kaya.
bernama Nabal. Nabal lambang atas sebuah kebodohan. Nabal artinya bodoh, atau kita kenal juga dengan bebal. Nabal punya istri yang cantik, Abigail, cantik dan berhikmat. Nah, pada saat itu ketentuannya sebagai orang kaya, mereka harus memberkati orang yang tidak mampu. Dan Nabal melakukan kewajibannya, tetapi bukan karena melakukannya itu untuk Tuhan, tapi melakukannya supaya dia mendapatkan perbuatan yang nanti dibalas berlipat ganda. Bahkan itu terjadi ketika dia berurusan dengan Daud dalam pasal ini, 1 Samuel pasal 25. Kita bisa menemukan dalam perikop 1 Samuel 25 bahwa gambaran Nabal adalah orang yang sangat sombong, orang yang keras kepala. Dan pada akhirnya di ayat 38 Tuhan memukul Nabal sehingga mati. Saudara-saudara, orang bebal adalah pertama, orang yang tidak menjadikan Tuhan sebagai miliknya. Kedua, orang yang tidak menganggap Tuhan itu utama dalam hidup mereka. Dan yang ketiga, orang yang menyangkali campur tangan Tuhan dan kekuasaan Tuhan dalam hidupnya. Jadi, orang bebal bukanlah orang bodoh, tetapi orang yang merasa dirinya pandai sehingga sangat sulit untuk dinasihati. Ada sebuah contoh. Ada seorang pemabuk. Suatu hari dia memeriksakan kesehatannya kepada dokter pribadinya. Nah, karena si dokter ini prihatin dengan kondisi pasiennya, lalu dokter itu menunjukkan sebuah eksperimen dengan harapan pasien itu nanti akan berhenti minum alkohol. Dokter itu mengambil sebuah cawan, lalu dia meletakkan cacing di dalamnya, kemudian dia siram alkohol. Apa yang terjadi? Dalam sekejap cacing itu mati. Lalu bertanyalah dokter ini kepada si pasiennya, si pemabuk tersebut. Apa yang kamu pelajari dari percobaan ini? Lalu jawab si pemabuk tersebut bahwa alkohol bisa membunuh cacing. Ya, masih penasaran juga nih dokter. Dia masih lagi bertanya kepada si pasiennya ini. Dia bertanya kembali, kira-kira pelajaran apa yang bisa kamu petik dari cawan dan cacing yang disiram alkohol kemudian mati? Ini masih dipancing oleh dokter itu. Saudara-saudara, apa jawaban dari si pasien? Dia katakan, saya menyimpulkan bahwa saya tidak akan pernah cacingan seumur hidup kalau saya minum alkohol. Dengan santai dia menjawab hal itu. Saudara-saudara, ini sebuah contoh yang sederhana tetapi mau menunjukkan kepada kita. Itulah sebabnya orang bebal itu tidak pernah salah. Karena alih-alih mengakui kesalahannya, dia justru mencari alasan. Orang bebal tidak pernah benar karena dia tidak pernah salah. Itulah sebabnya ya, firman Tuhan melarang kita bergaul dengan orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal pasal 13 ayat yang ke-20. Saudara, beruntungkah orang yang berlaku demikian? Firman Tuhan dengan pasti disampaikan bahwa hidup mereka tidak akan luput dari hukuman.
Ayat 5 dikatakan bahwa di sanalah mereka akan ditimpa kekejutan yang besar. Karena apa? Karena Allah menyertai angkatan benar dan Tuhan adalah tempat perlindungannya. Sungguh, Mazmur ini adalah mazmur yang sangat menghibur, sangat menguatkan kita. Karena mungkin saat ini kita sedang mengalami tekanan, sedang mengalami dan menemukan berhadapan dengan orang bebal seperti ini. Orang yang tidak mengenal Allah, orang yang masih kekeh gitu dengan kekuatan yang ia miliki. Dan Tuhan sangat mengerti bagaimana beratnya menghadapi orang bebal ini. Jangan khawatir, meski banyak orang menolak, meski banyak orang yang tetap kekeh ya, dengan penyataannya, dengan sikapnya yang menolak Allah. Sekali lagi firman Tuhan malam hari ini mau menyampaikan, mengingatkan kepada kita. Selama kita di dalam Tuhan, penerimaan dari Tuhan itu cukup bagi kita. Dan akan tiba waktunya di mana Tuhan akan menyelamatkan dan memulihkan hidup kita. Karena itu saudara-saudara, tetap lakukan apa yang benar. Jangan menyerah. Ingatlah bahwa Tuhan menyertai angkatan benar dan Tuhan tempat perlindungan. Saya mengajak kita membaca dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Mazmur ini yang bisa menyanyikannya silakan menyanyikannya. Kita baca sama-sama ayat ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa untuk mengakhiri malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Kristus, berikanlah kami kemampuan, kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini. Keberanian untuk selalu konsisten dengan keimanan kami. Keberanian untuk terus memegang janji Tuhan. Dan lepaskanlah kami dari segala kekhawatiran, keputusasaan, kebimbangan, kesombongan. Pulihkanlah diri kami, sehingga kami boleh menanggalkan keakuan kami. Dan pada akhirnya kami mengakui, hanyalah Engkau, Tuhan dan Allah kami, yang memiliki kekuasaan atas hidup ini. Mengakhiri malam hari ini, biarlah kami boleh melepaskan pengampunan kepada setiap mereka yang melukai kami. Kami melepaskan segala kepedihan, sakit hati. Kami melepaskan segala amarah. Kami melepaskan segala dendam. Sehingga malam ini kami boleh membaringkan tubuh kami. Kami tidur dalam perlindungan Tuhan. Ya Kristus, kami bersyukur atas hidup yang telah Tuhan beri. Mampukan kami menghargai hidup ini dan mampukan kami memasuki malam ini dengan penuh ungkapan syukur. Segala kemuliaan hanyalah bagi nama Tuhan kami persembahkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Amin. Selamat malam saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa.